Kawan-kawan pelaut, selamat malam di sini dan selamat pagi di sana ya, jam 7. Di sini jam 11 malam. Ya saya mau berbagi aja, lama tidak upload dan sudah ada banyak video yang saya akan upload di channel pelaut punya channel ini. Ya antara lain cara menghitung bahan bakar di mesin. Ada banyak engineer yang keliru atau cara menghitung pemakaian bahan bakar di kapal, terutama di kapal supply, agar supaya antara owner dan pencharter dan juga pihak kapal saling mengetahui. Itu yang saya mau upload nanti. Kemudian saya mau upload juga mengenai cara paralel generator, 4 generator beserta dengan sub generator untuk kapal AHTS di P2. Untuk apa di paralel semua itu. Kemudian saat ini saya mau berbagi pengalaman pada saat kita operasi di P2. Jadi kapal dalam keadaan operasi di P, kemudian ada trouble pada bow thruster dan stern thruster. Tiba-tiba dia punya backup dan hilang di monitor. Kemudian tentunya ini sangat penting terutama buat engineer karena biasanya dalam keadaan begitu memang semua itu dicek sama itu, tetapi kita juga bisa mengetahui melalui pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Nah kawan-kawan, kalau dalam keadaan posisi kapal operasi DP, kemudian terjadi trouble seperti stern thruster tiba-tiba overload, kemudian mati, kemudian begitu mau di start lagi di screen-nya itu tidak mau nongol lagi, kemudian di situ ada beberapa alarm dan tidak bisa di reset. Jadi tidak bisa di start setelah dia failure. Stern thruster ini, bow thruster ini tidak bisa di start, tidak bisa dihidupkan kembali, bahkan untuk men-start servonya juga tidak bisa, apalagi bow thrusternya. Dan apa-apa yang harus dicek kalau kita mendapat trouble semacam ini. Nanti saya akan jelaskan dan saya akan berikan juga video-videonya bagaimana kita mengecek, trouble shooting tersebut. Jadi kita ada trouble itu kurang lebih 1 jam dan kita mencari-cari agar supaya bagaimana supaya bisa beroperasi kembali. Nah pada saat menghadapi trouble seperti itu tentunya alarm di anjungan itu ada ya di screen-nya itu bahwa salah satu thruster tidak berfungsi, entah itu bow thruster entah itu stern thruster. Soalnya di sini ada 2 bow thruster, kurang lebih 1 bow thruster itu dia bisa memberikan dorongan 10 ton baik ke kiri maupun ke kanan. Jadi kalau 2 thruster 20 tonan. Nah kebetulan ini adalah 12.000 horsepower, jadi 15 ton satu thruster. Yang kemarin saya di DP2 yang 10.000-an horsepower itu satu thruster itu 10 ton. Nah ini 15 ton. Nah kawan-kawan, jadi pada saat trouble atau mengalami gangguan seperti itu, yang pertama kita cek dulu backup daripada marine controller yang ada di dalam panel atau box yang ada di anjungan. Di situ ada marine control 1 dan marine control 2 itu di situ ada 2. Jadi itu otaknya, yang satu dia normal, yang satu backup. Nah kita cek dia di situ. Kita cek dan tentunya kita lihat kalau misalnya dia normal itu tentunya lampu daripada backupnya itu menyala. Nah dia tidak bisa menyala karena kenapa?
Itu yang pertama kita cek ya. Di situ ada beberapa cut ya. 1, 2, 3 dan cut itu dipasang jangan sampai terbalik kawan-kawan ya. Jangan sampai terbalik. Nanti saya akan memberikan video-videonya yang saya sudah shooting yang apa yang kita lakukan. Nah, kita bicarakan dulu. Jadi kita cek dulu marine controlnya. Biasanya kalau mengecek itu ya kita bisa swap juga. Kalau ada yang baru, kita bisa ganti yang baru. Dan kita ngecek kenapa arus terputus di situ. Nah, itu biasanya kita tidak bisa apa-apain kawan-kawan ya. Marine control itu yang di dalam itu adalah otaknya, brainnya dia itu. Jadi kita tidak bisa apa-apain kecuali ganti baru. Makanya kita ada beberapa spare yang ada di situ. Tetapi sebelum sesudah kita cek itu bahwa itu gampang aja kawan untuk diganti. Nah, kemudian jangan lupa ialah cek backup daripada boat thruster yang ada pada boat thruster di kamar mesin. Kita bisa lihat di situ indikatornya. Biasanya boat thruster itu dia tidak mau start atau dia failure setelah dia overload, tiba-tiba dia mati. Nah, itu posisi daripada pitch, daripada propeller daripada boat thruster itu kita lihat karena di situ ada indikatornya. Nah, kemarin itu posisinya ada pada 100%. Jangankan 100%. Kalau posisinya tidak di 0, itu sudah pasti. Walaupun backup itu juga tidak bisa bekerja. Marine controller juga yang backup yang di bridge itu tidak bisa bekerja. Juga dengan yang marine control yang posisi normal. Nah, kalau misalnya dalam posisi begitu, apa yang harus kita lakukan? Ialah kita turun di kamar mesin. Kemudian di situ ada solenoid, ada juga bisa dimanualkan. Jadi pada saat menghadapi begitu, kita lihat indikatornya. Di situ melebihi atau bukan pada posisi 0, kemarin itu pada di posisi 100. Kalau bukan pada posisi 0, itu tidak bisa di start kawan-kawan. Jadi ini sudah diproteksi sedemikian rupa oleh marine control yang ada di bridge ya otaknya itu. Kalau misalnya bisa di start, tentunya begitu boat thrusternya hidup, tentunya dia akan ada load karena pitch-nya terbuka. Oleh sebab itu dia ada proteksi untuk itu, untuk lock dia bahwa itu tidak bisa di start. Walaupun hanya servonya, dia tidak bisa start di screen yang ada di bridge. Jadi kita manualkan dulu, pakai manual, kemudian dinolkan. Setelah dinolkan, kita naik ke bridge. Panel kontrol daripada thruster itu atau stand thruster atau boat thruster itu di off semua. Kemudian kita hidupkan kembali. Jadi begitu, hidupkan kembali. Ada 2-3 kali kita coba begitu, on off 2-3 kali. Mungkin belum pas, kemudian kita geser karena kadang indikatornya itu 0 tapi pitch-nya itu masih terbuka kawan-kawan. Jadi kita harus cek backup juga yang di bawah. Nah, setelah kita nolkan, kita balik lagi. Karena propellernya kan tidak bisa dilihat, hanya melalui indikator. Nah, kadang kan indikatornya ini ada yang masih terbuka 1 derajat. Artinya blade-nya itu belum posisi pada netral atau 0. Nah, itu tetap juga tidak bisa. Jadi, kita coba lagi sekali, kiri, kanan, terus dinolkan. Baru kita pasang kembali marine control yang ada di bridge. Nah, setelah 2-3 kali kita adakan begitu dan kita cek semua ada cut-nya di situ, ada dalam satu panel stand thruster boat thruster itu ada 2 marine control, 2 cut. Jadi untuk backup dan normal operation. Jadi begitu Anda bisa lihat di video yang saya akan upload ini ya. Silakan dilihat dan nanti saya akan jelaskan juga di situ ya. Silakan dilihat. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah marine control yang baru yang saya baru ambil di kamar. Jadi kita ada beberapa spare ya marine control ini karena marine control ini dia kita tidak bisa perbaiki. Kalau dia hang ya
memang harus diganti satu set. Nah itu adalah cardnya ya, memori yang ada di dalamnya. Ini hati-hati juga masangnya ini, karena kalau memang sepintas kiri kanan itu bisa. Biasanya kalau card itu hanya satu bagian aja yang dipakai, kemudian terbalik itu nggak bisa masuk. Tapi ini dia bisa masuk dari sisi manapun biar dibalik, tapi itu dia akan jadi hang. Jadi tidak bisa dibaca. Kemudian ada juga kita lihat, jadi elektrisian ini saya suruh ngecek karena kenapa tiba-tiba dapat telepon dari second officer bahwa stand thruster tidak bisa di start. Nah sebenarnya ini juga kita saya sudah beberapa kali mengalami hal seperti ini. Biasanya second officer atau officer yang jaga di atas itu, biasanya mereka pitch-nya belum di nol atau dalam posisi netral ya, itu tiba-tiba dia sudah langsung matikan servonya, kemudian baut thrusternya. Hal inilah yang menyebabkan pada saat nanti mau di start tentunya tidak bisa, karena dia diproteksi oleh marine control ini, bahwa andaikan bisa di start dalam pitch dalam keadaan terbuka, kapal langsung bergerak. Pernah satu kali begitu, tapi ada juga memang kalau kita start servo, dia akan kembali secara otomatis di nol. Walaupun tadinya waktu mereka stop, selesai operasi, mereka tidak menetralkan atau taruh di posisi nol, dan mereka langsung matikan. Jadi ada yang memang kalau start servo dia akan otomatis kembali ke nol, ada juga yang memang stuck. Jadi harus dimanualkan untuk kembali ke posisi nol. Nah, habis itu biasanya kalau misalnya dalam posisi begitu, pada propeller di OS monitor nomor 2, OS monitor yang di DP untuk DP sistem itu, dia akan berwarna merah kawan-kawan. Dan kita juga tetap bisa lihat kok bahwa kalau misalnya posisi berapa derajat terbuka atau load pitch propeller yang terbuka itu, kita bisa monitor juga di DP monitor. Kita bisa di DP monitor, dan kita ini saya tugaskan itu untuk mengecek. Jadi kalau misalnya yang sebelah kiri ini adalah backup, jadi dia sudah ditandain BC. Nah kalau yang sebelah kanan itu yang dalam pengoperasian normal. Marine control ini kalau tidak salah harganya sekitar $1,000 berapa lah ya satu. Tapi itu enggak perlu kita tahu karena itu kantor yang kirim. Yang penting yakinkan aja bahwa harus ada spare marine control ini di kapal untuk boat thruster ya. Kalau di P1 kan ya hanya paling tidak dia satu boat thruster dan satu turn thruster.
Nah, ini kita bisa lihat kan posisi thrusternya yang treble tadi itu di DP monitornya ini akan berwarna merah. Lihat, dia tidak nol. Nah, ini itu lagi cabut ya satu-satu karena memang kita harus mengecek apakah yang di backupnya atau apakah yang di normal ini. Dan kadang-kala merin kontrol ini juga bisa di swap kawan-kawan ya. Antara yang penting kita bisa lihat aja posisi-posisinya. Ini kan sudah ada soket-soketnya ini kalau misalnya mau dibuka yang seperti ini. Jadi tidak perlu kayak ini kabel apa atau bingung-bingung apa semua. Yang penting itu sudah di ya kayak laptop dia punya ini USB kepalanya ke semacam USB itu tinggal uh, di apa dimasukin begitu untuk melihat. Nah ini kita sudah swap masih tetap, kita sudah ini masih tetap ini. Dan nanti kita lihat setelah diganti satu yang baru, kemudian cut tetap juga. Setelah kita mengganti yang baru, masih juga posisi yang sama, ya memang kita harus lihat ke kamar mesin yang bagian indikator yang saya katakan tadi. Jadi memang di bawahnya itu kan seperti kita ketahui. Nah kalau pada kapal-kapal tertentu ini juga yang jadi masalah ini yang indikatornya itu dia punya feedback itu terendam sama air kawan-kawan, terendam dengan bilges. Makanya di kapal kayak seperti Lewistok atau kapal-kapal yang lain, kalau misalnya memang itu ditaruh di bilges di bagian dekat kemudi sana, nah ini tipe daripada marine control yang kalau kita mau order gitu ya. Nah kita lihat berapa derajat ini pitch ya, benar-benar. Nah berapa ini screennya ini nggak bisa di sini. Nah ini backup ininya ini cardnya ini BC untuk backup ya. Jadi dia memorinya ada 64 gig ya. Jadi itu aja kawan-kawan yang saya ingin sampaikan. Jadi sebenarnya ini bukanlah masalah besar, tapi kalau kita tidak tahu tempat-tempatnya, yang masalah kecil juga jadi besar. Karena kita memang harus tahu posisi-posisinya dan juga pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami. Jadi itu aja yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan. Dalam video berikut nanti saya akan mengupload cara hitung bahan bakar. Ada yang mengatakan dari tangki harian itu nggak tepat, tapi bukan salah juga. Tapi nanti saya akan jelaskan secara baik teoritis maupun perhitungan yang sesuai dengan maker, baik itu gram per kilowatt, kemudian kita literkan. Dan itu tentunya sangat berguna karena saya sudah searching beberapa di YouTube, kurang yang memuat mengenai cara hitung bahan bakar, sehingga seperti pada peristiwa kemarin ada yang menelpon saya untuk bahan bakar, pemakaian bahan bakar, kemudian akhirnya mereka kapalnya harus singgah di Cape Town sebelum melanjutkan ke Nigeria. Makanya pentingnya menghitung bahan bakar bukan dari tangki harian, bukan dari sounding, apalagi kita kasih contoh aja kalau misalnya dari sounding, kalau kapalnya goyang kan tiap hari. Kalau dari tangki harian kan semua kalibrasinya itu apa benar-benar sudah yakin segitu. Tentunya tidak. Bagaimana kalau dengan ombak, kalau hanya per strip yang kita mau hitung di tangki harian. Jadi sebenarnya bukan itu. Oh, intinya memang ada yang pakai segitu. Jadi cocok-cocokkan aja. Tapi itu kurang tepat, tapi tidak salah juga. Nanti saya akan bahas, setelah saya bahas, pasti cara berpikir para kawan-kawan akan berubah.
Nah, misalnya kalau dari tangki harian. Nah, bagaimana kalau kita mengambil kapal baru? Bagaimana nanti kalau misalnya kita mengambil kapal baru yang belum ada referensi dari pemakaian sebelum-sebelumnya? Ada yang mengatakan kalau mesin baru itu 0,14 dikali dengan kilowatt atau HP, atau kalau sudah tua dikali 0,16, itu namanya ilmu cocok logi ya. Jadi tidak ilmiah gitu. Ya harus kita ini dong, karena dipengaruhi oleh uh, kapasitas daripada silinder, kemudian angka torak. Ya nantilah kita bahas itu di video berikut karena itu sangat dibutuhkan oleh engineer-engineer yang mau menghitung bahan bakar, cara menghitung bahan bakar di mesin, baik per kilowatt, per silinder, ataupun per liter berapa, itu akan saya bahas nanti di video berikut. Ya, terima kasih, selamat malam.